selamat datang di Serangkai Satu Channel bareng aku Arliansa, dan sekarang kita lagi ada serangkai informasi buat kalian. Nah, kali ini di Serangkai Satu Channel bareng aku Arliansa, aku mau sharing informasi nih buat kalian-kalian yang mungkin membutuhkan alat ini gitu. Karena ini jujur aja ya, aku tuh baru tahu alat ini tuh di 3 bulanan terakhir. Ya istilahnya belum ada setengah tahun kali. Jadi aku benar-benar baru tahu kalau ternyata ada benda ini gitu. Dan ini adalah sesuatu yang sangat aku butuhin berhubung aku suka baca buku. Jadi kalian udah tahu kan clue-nya kan. Jadi aku suka baca buku, walaupun aku lebih suka buku fiksi sih, lebih ke novel-novel. Jadi kalau di sini lihat ada beberapa novel itu memang aku suka gitu lihat baca-baca novel yang fiksi kayak gitu. Dan kalian pernah kepikiran nggak sih pengen gitu baca novel kemana-mana gitu, tapi istilahnya nggak perlu bawa yang buku. Kadang kan ini kita udah bosen mau ganti yang lain, apalagi kalau bukan yang non fiksi ya. Kalau fiksi kan biasanya satu buku kita kelarin dulu gitu, tapi kan kadang kalau yang non fiksi kan ini oke, nanti mau baca yang lain lagi atau yang lain lagi. Sedangkan kalian mungkin mobile pindah-pindah, atau mungkin kalian lebih suka baca buku kayak di kereta, di KRL ataupun yang lainnya, tapi kalian nggak mau tuh berat-berat bawa sesuatu. Dan pilihannya sebenarnya banyak gitu. Sebelum aku tahu alat ini sebelum aku kasih tahu alatnya apa, walaupun di situ sebenarnya udah ada, cuman maksudnya sebelum aku tahu alat ini, aku tuh pernah istilahnya beli baca buku lewat HP sama lewat tablet gitu. Nah kalau HP kan kendalanya yang pertama layarnya kecil dan nggak enak gitu buat dibaca itu karena terlalu kecil itu. Nah akhirnya aku waktu itu sempat beli tablet, dan memang salah satu tujuan aku punya tablet itu walaupun ada banyak fungsi yang lain, tapi juga aku pernah istilahnya untuk baca buku. Dan aku sampai ngelarin satu bukunya, novelnya Harry Potter yang pertama, Sorcerer's Stone, yang pakai bahasa Inggris lewat tablet itu. Dan itu salah satu pencapaian aku baca buku di tablet gitu. Kalau dibilang nyaman atau enggak, aku bilang sebenarnya nyaman-nyaman aja, karena tablet ya istilahnya lebih enak ya, mau diatur seperti apapun segala macam. Cuman gitu yang bikin nggak enak baca di tablet itu adalah bikin mata capek gitu, karena kan tablet kan secara radiasi mungkin sinar biru atau apapun lah itu, walaupun bisa disetting ke kenyamanan mata ya, warnanya diwarmkan atau seperti apa gitu, tapi tetap feelingnya itu nggak enak, nggak seperti kita benar-benar baca buku fisik gitu. Dan itu bikin apa ya, mata gampang capek segala macam, karena kita kan seharian udah kerja depan komputer, depan laptop, pegang HP, masa baca buku aja kita harus yang istilahnya lihat layar tablet seperti itu. Nah makanya waktu itu aku nggak sengaja nyari ada nggak sih sebenarnya alat yang memang beneran bisa yang digunakan buat baca buku. Ternyata aku nemu ada namanya PDF reader gitu. Nah PDF reader ini memang istilahnya sebuah perangkat yang diperuntukkan khusus untuk ya membaca file-file digital kayak gitu. Bentuknya itu seperti tablet. Jadi ini aku ini adalah PDF readerku. Jadi ini mereknya apa ya ini? eBooks BOOX Nova Series. Jadi ini adalah PDF reader yang aku punya, dan ini aku belinya second. Jadi karena apa ya, PDF reader ini walaupun istilahnya ini tuh barang kecil, ringkih, secara build quality-nya itu enggak sebagus tablet yang harganya kisaran sekian, nanti aku sebutin berapanya gitu. Cuman ini yang bikin mahal adalah karena kualitas layarnya ini, dan juga apa ya, pengalaman experience yang diberikan ke kalian tuh. Karena apa ya, istilah produsen yang menciptakan layar ini namanya E-Ink layarnya gitu, itu kan produsennya nggak banyak, sehingga monopoli harganya itu masih tinggi-tinggi gitu. Jadi kalau semakin banyak yang memproduksi kan harganya semakin murah ya, karena kan persaingan, semakin banyak produksi, yang memproduksi layar juga semakin banyak, artinya ya, menjadi semakin murah. Kayak HP, tablet kan makin lama makin murah kayak gitu. Nah ini itu karena produsennya itu nggak banyak, pasarnya juga nggak banyak,
sehingga harganya itu mahal banget gitu. Menurut aku pun mahal gitu. Jadi kalau harga barunya itu yang paling terkenal kan Kindle ya, yang dari Amazon, Kindle Book Reader ya. Kindle itu harga paling murahnya itu barunya di 1,8 dan itu ukurannya 6 inch. Itu 1,8, ada yang dia kalau nggak salah itu yang paperwhite ya. Yang paperwhite itu artinya pada saat malam pun kalian masih tetap bisa baca karena ini ada backlightnya gitu. Tetapi kalau yang bukan paperwhite kayaknya bisa lebih murah gitu. Tapi menurut aku untuk ukuran 6 inch untuk kita baca kemudian ya build quality seperti ini itu jujur mahal banget. Dan ini yang aku beli ini kebetulan aku belinya second, itu di kisaran 2 jutaan gitu, 2 juta lebih. Dan harga barunya kalau kamu boleh tahu ini harga aslinya dia kalau aku lihat di Tokopedia itu 3 sampai 4 jutaan gitu. Jadi jujur apa ya, aku nggak sanggup sih kalau harus beli baru ya hal-hal seperti itu. Maksudnya selama ini masih oke, masih bisa dibaca, masih enak ya aku mending beli second aja gitu. Toh uangnya yang lain masih bisa buat yang lain kayak gitu. Nah, apa sih keuntungannya kalian istilahnya beli yang namanya e-reader atau PDF reader? E-reader ya sebetulnya, e-reader ini gitu. Mereknya apapun, mereknya ada banyak sih, ada Books Nova, kemudian ada Kindle, kemudian ada, aku lupa dah merek-merek yang lain, kalian cari di Tokopedia itu, nggak harus Kindle, cuman yang paling banyak orang tahu tuh yang Kindle itu, Kindle dari Amazon tuh. Nah tadi kan aku bilang layarnya itu e-ink ya, dia berbeda dari layar HP ataupun layar PDF. Jadi ini kalau kalian lihat, ini kan kayak nyala ya, tapi sebenarnya kondisi mati nih. Ini kalau kalian bisa lihat nih, dia itu tulisannya power off, tapi benar-benar kelihatan dan outstanding banget. Jadi kalau letakin di atas meja kerja itu, temanku lewat tuh kayak ngelihatnya kayak ini tuh hidup gitu, dan pada salah fokus gitu ngelihat ini. Karena aku pun pas ngeliat e-reader ini ya ini, jadi bisa kalian bayangkan pada saat kalian baca di terang pun ini akan sangat membantu gitu. Jadi enggak kalau HP kemudian tablet tuh kalian brightnessnya kalian terang sampai mentok pun, kalau di bawah matahari terik itu masih susah gitu untuk kebaca gitu. Jadi ini semakin kena matahari terik malah kayak semakin mirip buku gitu, lebih kelihatannya kayak gitu. Jadi ini kondisi power off. Ini aku coba nyalain ya. Bentar. Nah ini mereknya Onyx. Tentu ini enggak sponsor karena ini juga belinya second ya. Dan pengalaman aku baca di e-reader ini, di Onyx Books ini, itu nyaman banget, bener-bener kayak kamu baca buku gitu. Jadi yang awalnya aku baca buku itu yang ya seperti ini, aku bawa buku gede-gede ini, sekarang bisa lebih simpel seperti ini gitu. Dan untuk yang series yang lain aku nggak bisa jelasin banyak, tapi kalau untuk yang series yang aku pegang ini, dia sudah bisa tersambung ke internet, Google Play juga, Play Store gitu. Jadi kalian bisa beli buku-buku di Play Store gitu. Dan juga di sini kalau nggak salah ada store sendiri khusus untuk kayak beli-beli buku gitu. Jadi memang sudah ada store-nya, jadi lebih enak gitu untuk belinya. Pun kalau misalkan kalian ribet untuk beli di sini, karena ini kalau kalian mau tahu ya, jadi dari segi dia tuh nggak seresponsif HP ataupun bahkan HP sejutaan pun masih lebih responsif daripada ini. Jadi ini itu kayak processingnya lambat gitu. Tapi memang kegunaannya seperti itu. Kadang ketika baca buku kan nggak yang bolak-balik cepet-cepet gitu kan. Jadi kita menikmati satu lembar, terus kita ganti halaman lagi kayak gitu. Jadi menurut aku memang jangan kamu bandingin dengan HP ataupun tablet, karena memang beda ya secara fungsi generalnya. Ini memang fungsinya memang untuk lebih kepada baca buku gitu, daripada browsing ataupun yang lain yang membutuhkan prosesoring yang cepat di alat ini gitu, di e-reader ini gitu. Dan di sini juga bisa Bluetooth, jadi kalau kalian punya PDF atau jurnal di laptop, di HP, itu bisa ditransfer ke sini. Walaupun balik lagi ya, jenisnya kalian belinya kan beda-beda ya. Mungkin ada yang punya Bluetooth, ada yang enggak, atau ada pakai kabel atau enggak kayak gitu. Jadi ini enak banget sih untuk transfer data, transfer file segala macam. Dan kebetulan aku itu pakainya transfer Bluetooth pun masih bisa dari laptop aku ke e-reader ini gitu. Dan
kalau masalah legal non legalnya kan sebenarnya enaknya di situ ya. Dan artian gini, aku nggak ngajarin, istilahnya nggak minta kalian buat download buku bajakan atau yang ilegal ke buat kalian download PDF-nya. Kalau buku kayak gini kan otomatis kan pasti beli ya, beli kan lebih, kalau buku kan lebih banyak yang originalnya gitu. Nah kalau aku memang ngakalinnya, aku tuh kebetulan walaupun baca buku, istilahnya baca buku di sini itu, kalau aku nggak punya fisiknya itu kayak ada yang kurang gitu. Jadi aku biasanya punya buku fisiknya, tapi ya buku fisiknya semacam aku display aja, terus aku download PDF-nya buat aku baca di sini. Jadi ini tuh hanya untuk sekedar ngebaca doang. Tetapi ya kalau aku lebih suka punya buku secara fisiknya. Nah, itu preferensi kalian ya, istilahnya mau download seperti apapun. Cuman aku tetap tidak menyarankan untuk ya akhirnya kalian menggunakan ini sebagai perangkat untuk ya mendownload buku-buku ilegal secara ilegal gitu. Karena kan ini juga bentuk support kita terhadap penulis-penulis buku gitu untuk beli yang original, karena kan di sini juga ada store-nya segala macam gitu. Jadi aku tetap menghimbau kalian walaupun punya ini gitu, PDF-nya juga kalau bisa yang legal gitu. Kalaupun non ilegal pun kalau bisa ya kalian support dengan beli buku fisiknya kayak gitu. Dan ini aku lihatin sedikit penampilan dari PDF reader. Nah, jadi ini tuh, dan kalian bisa besar kecilin ya, dalam artian satu layar ini mau seberapa besarnya gitu. Dan ini buat pindah halaman. Nah jadi emang processingnya itu nggak cepet, bukan tuh, jadi itu prosesnya nggak cepet gitu, maksudnya ada kayak jeda gitu dan kelihatan maksudnya untuk perpindahan layarnya. Tapi itu nggak masalah karena memang fungsi kita kan bukan untuk scrolling buku terus-terusan kan, kita baca per halaman dan itu kan butuh waktu. Jadi nggak terlalu menjadi masalah. Bahkan aku punya feel ini bener-bener kayak buku banget. Jadi buat kalian yang suka baca buku, kalian ribet membawa buku-buku fisik segede ini, ya kalian ini menurut aku benar-benar solusi buat kalian. Dan selama aku menggunakan ini, feelnya enak banget, benar-benar kayak baca buku mau pagi, mau siang, mau malam pun kondisi lampu mati. Kalau kalian belinya yang memang ada backlightnya, itu tetap nyaman di mata. Walaupun dalam artian nanti ada lampunya, tapi jadi bener-bener kayak kelihatannya matanya itu nggak capek gitu. Nggak beda antara mata capek lihat layar HP dengan mata capek lihat buku, kan beda ya. Dan ini bener-bener yang aku rasain setelah aku punya pengalaman baca di e-reader ini gitu. Dan kelemahan kan tadi aku bilang bagus-bagusnya, kelemahannya memang istilahnya ini tuh mahal gitu. Aku bisa katakan mahal, harganya ya di 1,8 ke atas gitu. Bahkan yang ukurannya 7 inch ke atas itu rata-rata sudah 3-4 jutaan ke atas, bahkan ada 10 juta dan 12 juta gitu. Jadi kalau saran dari aku, kalau kalian pengen beli e-reader ya menurut aku kalian beli aja yang secukupnya gitu. Ukuran yang 6 inch sampai 7 inch itu menurutku udah cukup sih. Itu karena bisa lebih masuk ke kantong, lebih masuk ke tas kalian segala macam, lebih ringan juga gitu. Kalau kalian punya budget lebih mau beli yang harganya kisar 5 juta ke atas ya silahkan aja gitu. Cuman kalau untuk yang pas-pasan di sebenarnya Kindle Paperwhite yang 1,8 tuh sebenarnya udah cukup. Cuman memang preferensinya nanti di ukuran size layarnya. Itu kan 6 inch. Kalau ini tuh 7,3 inch kalau nggak salah, 7,8 gitu. Jadi lebih gede. Karena kalau 6 inch aku sih belum pernah megang. Cuman kalau feel-nya itu kayak kecil banget tuh, kayak ukuran HP tapi lebih gede dikit gitu. Jadi agak kurang sih kalau di aku gitu. Makanya aku nyari yang ukurannya 7 inch ke atas gitu. Dan ya alhamdulillah sih dapat second ini gitu. Dan pun kelemahan berikutnya, kalaupun kalian nyari second itu yang jualnya itu juga sangat jarang gitu. Jadi variasi pilihannya nggak sebanyak kalian nyari HP atau tablet dan lain-lain gitu. Karena memang yang minat beli e-reader ini, yang punya beli e-reader ini itu rata-rata orang-orang yang suka baca buku, yang baca bukunya itu bukan yang baca buku kayak setengah-setengah gitu, tapi rata-rata yang punya kayak gini itu yang benar-benar kayak hobi baca buku, kayak seminggu itu bisa ngabisin berapa buku kayak gitu. Jadi kalau kalian yang istilahnya baca bukunya kayak mut-mutan segala macam, aku nggak terlalu rekomendasiin sebenarnya ini gitu. Makanya lebih sebenarnya kan baca buku fisik udah cukup gitu. Tapi kalau memang kalian benar-benar pengen ini gitu, karena ini kan nggak cuma buku doang, bisa buat baca jurnal, bisa buat
baca majalah atau apapun tuh masih tetap bisa di sini gitu ya. Yang penting file PDF apapun ya bisa dibaca di sini. Dan ini ada versi yang hitam putih, yang versi warna otomatis lebih mahal lagi gitu karena teknologinya itu segala macam. Dan yang kedua ada baterainya, ini baterainya awet banget. Ya karena tadi ya processingnya itu lambat segala macam, jadi baterainya itu awet banget dan kayak 100% aja ini kayak seminggu aja nggak habis gitu. Jadi enak banget lah buat kalian istilahnya bawa pergi-pergi, nggak usah perlu ngecas gitu. Cuman kelemahannya lagi itu adalah bodinya ya, body build quality-nya itu aku yang punya aku ini agak jelek. Jadi waktu itu aku masukin tas, aku kan belum beli case-nya, belum beli case buat kayak buku penutupnya karena aku belum menemukan yang bagus. Case-nya itu masih jelek-jelek karena kan jarang ya istilahnya yang punya ini. Jadi kayak yang produsen case buat khusus untuk series tertentu itu kayak susah buat nyarinya gitu. Itu juga kelemahannya. Dan ini kemarin tak masukin ke tas saja sudah kena goresan-goresan gitu di body-bodinya. Dan ya aku kaget sih, maksudnya bodinya emang sejelek itu. Jadi mau nggak mau sih sebaiknya kalian kalau punya e-reader cari case sih biar lebih aman gitu kalau kalian masukin tas atau yang lain-lain. Jadi biar nggak tergores ke body-bodinya ini. Jadi itu aja sih untuk video kali ini. Aku mau sharing aja pengalaman aku pakai e-reader ini, dan menurut aku selama seminggu ini aku udah nyaman banget baca di e-reader ini. Mau pagi siang malam tuh enak banget, feel-nya bener-bener kayak kalian baca buku, nggak bikin capek. Dan ini salah satu cara buat kalian yang nggak suka bawa buku gede-gede tapi kalian tetap pengen baca itu dimanapun. Mungkin kalian pengen ngelarin satu buku tapi karena harus kerja, harus apa. Jadi kalau bawa buku kemana-mana kan keberatan, kalian bisa bawa ini aja kayak gitu e-reader ini. Jadi ini ada satu teknologi yang aku ketinggalan banget tahu ada alat seperti ini gitu. Jadi semoga ini membantu buat kalian lah ya yang mencari alat yang memang kalian perlukan untuk membaca buku dan kalian belum tahu ada yang namanya e-reader ini. Silahkan cari aja di Tokopedia, bisa kasih keyword e-reader atau Kindle. Itu Kindle yang paling terkenal ya, Kindle, bisa Novabook atau apapun bisa kalian cek di Tokopedia, bisa di Shopee atau dimanapun kayak gitu. Jadi mungkin itu aja video kali ini untuk informasi berkaitan dengan e-reader ini. Kesimpulannya adalah e-reader ini adalah cocok buat kalian yang memang suka baca buku, yang memang kalian pengen banget baca buku tapi nggak males untuk bawa yang berat-berat, dan kalian pengen baca kapanpun, bahkan di malam hari lampu mati pun kalian masih pengen tetap bisa baca. Ini sangat worth it gitu. Tapi kalau kalian yang istilahnya cuma baca bukunya mut-mutan, kemudian sering gitu lah istilahnya baca buku hanya punya perpustakaan sendiri, kalian punya tempat sendiri untuk baca, ya kalian nggak perlu banget alat ini, di samping karena harganya yang cukup mahal gitu. Dan itu juga kelemahannya, variasinya itu dikit. Kemudian kalau kalian cari aksesoris untuk case-nya juga sangat terbatas gitu, jadi kurang bisa memanjakan secara penampilan ataupun secara keinginan kalian kayak gitu. Tapi kalau secara kualitas untuk experience-nya baca buku itu benar-benar luar biasa sih buku ini. Mau Al-Quran pun yang muslim ya bisa gitu untuk istilahnya baca Quran di sini, karena memang seenak itu untuk bacanya kayak gitu. Jadi mungkin itu aja video kali ini, masih tahu di Serangkai Start Channel. Nantikan konten berikutnya di Serangkai Start Channel bareng aku Ardiansyah dan bareng Om Iman Santoso. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, tetap dukung channel ini terus, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe.